sebelum kita melakukan kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Anda semua udah pada kenal belum sama teman? Belum, Bu. Oke, baik, kita kenalan dulu ya. Mulai dari kiri Ibu dulu ya. Oke Bu, baik, Ananda dipersilakan bilang nama, cita-cita, dan hobi. Oke teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wulan Halisa. Hobi saya bermain badminton. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru, Bu. Ya, bagus ya. Siapa teman-temannya boleh? Hai, Wulan. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Ega Nora. Hobi saya memasak, cita-cita saya jadi chef. Hai, Ega. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rina Fenty. Saya Hobi. saya bermain hobi olahraga. Terus cita-cita saya ingin menjadi orang kaya. Hai, Yohana. Baik, lanjut. Perkenalkan, nama saya Iqbal Abdul. Hobi saya memancing. Cita-cita saya pengen jadi pengusaha. Hai, Yohana. Hai, Nisa. Baik, boleh teman-teman. Saya sudah bercerita. Hobi saya bernyanyi, cita-cita saya dokter. Hai, Zelda. Halo teman-teman, nama saya Nur. Hobi saya lari, cita-cita saya jadi aktor. Hai, Nur. Baik, bagus-bagus ya cita-cita Anda semuanya. Semoga tercapai. Amin. Nah, baik. Sebelumnya Anda semua udah pernah melakukan bimbingan kelompok nggak sebelumnya? Belum. Baik. Di sini Ibu izin dulu ya menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Baik, Bu. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang kita lakukan secara kelompok. Di sini kita tuh berbagi pengalaman, informasi atau pemahaman, pengetahuan. Terus tujuan dari bimbingan ini yaitu supaya kita dapat misalkan kalau ada teman memiliki masalah bisa kita bantu gitu, ngasih penguatan, juga ngasih informasi dan lain-lainnya. Dan di sini Anda semua diusahakan untuk terbuka karena di sini bersifat rahasia, jadi aman. Jadi rahasia Anda itu tidak akan dibawa keluar sama teman-teman. Cukup di sini aja. Dan arti duduk melingkar ini adalah supaya kita tuh lebih akrab dan komunikasinya lebih santai dan baik. Dan peran Ibu di sini sebagai pengatur kegiatan ini, dan peran Ananda berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Nah, jadi itu. Baik, apakah Ananda semua sudah siap untuk melakukan kegiatan selanjutnya? Sudah, Bu. Oke. Bagusnya hari ini kita bahas topik apa ya? Kalau saya pelecehan seksual, Bu. Pelecehan seksual. Oke, kalau Ega? Kalau saya bully, Bu. Bully. Kalau Yuna? Oh, sama kayak Ulan. Oke, kalau Imal? Pelecehan seksual. Pelecehan seksual juga. Kalau Nisa? Pelecehan seksual, Sama. Kalau Zelda? bully, Bu. Bully juga. Ilfil, Bu. Ilfil. Oh, baik. Di sini tadi Ibu ya banyak yang mau tentang pelecehan seksual ya? Iya, Bu. Baik, langsung aja ya kita mulai. Bagi Anda di sini apa itu pelecehan seksual menurut Anda? Ayo, Bu. Boleh dulu. Pelecehan seksual tuh misalnya contohnya Bu ya. Contohnya ada teman kita nih Bu, dia lawan jenis itu Bu, entah dia megang sesuatu yang bukan seharusnya gitu loh Bu. Nah, itu termasuk pelecehan Bu. Gitu sih, yang saya tahu aja Bu. Lanjut, Ega. Ada pelecehan seksual yang verbal Bu, yang kata-kata lulu
dugaan tadi itu yang ke negatif Negatif, gitu ya. Oke, Yuna silakan. Nah, kalau saya itu orang-orang yang menyentuh bagian-bagian terlarang orang lain. Oh iya, bagian sensitif gitu ya Sudah maksudnya. sampai saya tadi kasih Bu. Oh iya, sama-sama. Sama. Ada lagi? Nanya Bu, misalnya kalau foto-foto gitu Bu, foto-foto yang Iya Bu. itu juga Bu, termasuk nggak Bu? Termasuk karena itu melanggar etika kan. Jadi susah juga misalkan untuk Ega diedit dengan yang tidak gitu kan. Nah, ya itu pelecehan seksual. Itu maksudnya pelecehan seksual di media sosial digital. Gitu. Nah, di sini ada yang mau menanggapi lagi atau mau nanya? Saya mau bertanya Bu, Ya betul kan. contoh dari pelecehan secara verbal itu gimana Bu? Kayak misalkan dulu tentang seseorang atau kan lelucon tentang seksual gitu. Iya bulan. Ada lagi? Tidak Bu. Atau di sini ada yang mau cerita mbak? Mana tahu anda semua pernah merasakan dilecehkan seksual itu sama seseorang atau apa gitu. Bu, Bilang, kalau kayak gini Bu, saya tuh pernah Bu dibilang hitam banget, nah itu termasuk pelecehan seksual. menurut ibu kalau itu lebih ke bully ya, Oh, bully. gitu. Kan ini kan dia kayak ngejek gitu kan. Iya, Ya, itu jatuhnya ke bully. Ya. Ada lagi? Alina, silakan. Saya Bu. Oh, udah ditanya. Oke. Teman sih Bu, teman saya. Kita kan pas saya masih SMP, Bu, teman saya tuh fisiknya tuh agak badannya tuh agak gendut gitu lah Bu. Gendut gitu kan Bu. Nah, kan biasa cowok-cowok nih Bu yang kayak ngomong agak jorok apa kayak gitu kan Bu. Nah, pas itu tuh dia sering dibully gitu Bu, dia ngomongin kayak gini sama cowok tuh kayak kok tuh inilah ada sesuatu kata yang nggak pantas diucapkan oleh siswa sama kayak gitu Bu, tapi dia diucapin ke dia gitu. Itu termasuk kan Bu? Termasuk. Udah silakan. Saya mau bertanya Bu, kalau seandainya di pendidikan itu pelecehan seksual nggak? Tapi sama lanjut gitu. Tergantung kondisi dulu. Kalau misalkan si lawan di sini mau kayak bercandaan nggak apa-apa, tapi itu nggak boleh dinormalisasikan karena kita sebagai cewek dan cowok ada batas. Jadi tetap untuk berusaha Bu. menghindari ya sudah. Ya Bu. Kalau di Itu yang wanita seperti kayak misalkan bisa jadi teman ini teman cewek atau cowok deh? cowok deh. kayak gini sih Bu. Bisa jadi dia ingin menunjukkan rasa kasih sayang kepada teman gitu. Kalau nggak kuat Bu. Oh itu nggak boleh, itu udah masuk seksual. Makanya katanya kayak tidur salah Iya. enggak Boleh. Saya Bu, saya pernah Ya, Yuna silakan. Menurut saya Bu, kalau udah ada yang kan megangnya kayak di belakang kita itu, kita harus menjauh. Karena Tunggu, itu ya, Bu. awalan dari kita jadinya besok kita makin rela-rela sana Bu. Oh iya, bisa dari hal yang kecil mau dilakuinnya dulu ya Iya. kan. Jadi yang hal besar itu. Karena kan juga di Islam nggak boleh pegang-pegangan kan Bu. Iya, betul. Betul Ya, lagi. Iqbal silakan. Saya punya teman Bu, tapi dia sekolahnya beda bukan beda tempat sekolah. Dia pernah cerita sama saya, dia pernah mukul apa namanya tuh pada wanita gitu. Ya. Terus itu kalau itu termasuk pelecehan apa Bu? Yang namanya bagian itu ya Iqbal, bagian itu termasuk sensitif dan itu termasuk seksual. Jadi bilang sama temannya kalau misalkan kalau bercanda tuh boleh, tapi jangan memegang area sensitif. Itu Bu. ya. mau tanya kalau pegangan tangan Bu, Itu contohnya itu sebenarnya termasuk kontak fisik kan Bu, Ya. tapi ceweknya mau aja gitu. kalau tergantung gimana dulu Pegang-pegang tangan kayak gini aja Bu. Iya, kalau misalkan pegangan tangan yang bertujuan yang lain itu
seksual gitu. Kalau di media enggak gitu. Kalau biasa mungkin cuma mau kayak memperdekat pertama kali pertemanan gitu. Ya Yuna, kan? Ya, menurut saya juga bukan pelecehan seksual ya Bu. Cuman biasa sekarang dilakukan remaja gitu. Cuman kalau yang seksual ini kayak hal-hal kemaluan kita nggak sih Bu yang dipegang pelecehan seksual. Kalau misalnya Bu, Ya, Ega silakan Ega jadi pemulanya. kalau misalnya megang ini Bu, tangan kita terus itu kan kita di situ termasuk pelecehan seksual nggak Bu? Tidak termasuk. Mungkin karena misalkan tadi si cowok atau si cewek yang megang. Cowok. Mungkin karena dia niatnya mau bercanda, tapi kalau kita isi bilang aja baik sama dia. Ya maksudnya ya saya isi tadi itu tidak termasuk ke pelecehan seksual. Dan pelecehan seksual itu ada beberapa area sensitif, misalkan kayak di area sensitif itu ada terbagi area kemaluan, bokong, dan misalkan juga dada, daerah dada, dan bibir juga nggak boleh itu ya. Jadi baik, berikutnya siapa yang tahu di sini apa yang saja bentuk-bentuk dari pelecehan seksual itu? Zero. Bulan, silakan. Bentuk mungkin bentuk secara fisik Bu. Gimana? Kayak tadi yang bilang bokong ataupun megang area-area sensitif pada lawan jenis. Ya itu termasuk bentuk di bagian fisik. Iya. Betul Bulan. Lanjut siapa lagi? Oh ya ingat Pesan Bu, bisa gimana tuh Ika? ucapan dan berkomentar secara seksual Bu, kayak misalnya rayuan lelucon cabul ibu. Oh iya itu termasuk seksual ya teman-teman. Ya Bu, Anda semua. Coba Oke, Yana silakan. menurut saya ini pelecehan digital. Oh, dari mana tuh? Kirim kok ini Oh iya. Dan juga misalkan Oh iya. Ya. Oke, ada lagi yang Anda? Tidak Bu, sama sih Bu. Sama. Oke, betul yang dibilang tadi seperti bentuk dari fisiknya yaitu memegang area-area yang tidak boleh dipegang, area yang sensitif. Kalau mereka lisan seperti lelucon atau enggak melontarkan kata-kata yang cabul. Kalau menurut Yuna tentang media-media yang diedit seperti kayak sekarang ini kan lagi marak-maraknya foto kita diedit dengan AI dan mengganti tubuh kita yang seperti yang tidak senonoh gitu kan. Baik, di sini siapa tahu dampak dari pelecehan seksual ini? Oke, baik, Ega. Trauma Bu. Trauma bagi korbannya ya. Oke. Nah, kalau menurut Yuna gimana? Saya Bu ya trauma, terus nggak mau bergaul ya Bu, yang merasa benar-benar orang yang itu merasa dirinya telah dilecehkan itu biasanya kayak merasa kotor gitu, dia nggak mau kayak Sosialisasi lagi. Ya betul. Kalau menurut Yuna gimana? Kalau menurut saya Bu trauma sih Bu, apalagi seandainya yang korban cewek, pelakunya itu cowok Bu. Terus tuh kadang ada juga Bu dampaknya itu kayak si korban ini tuh gara-gara dilecehkan tuh dia takut sama laki-laki Bu. Walaupun mungkin bukan dia korbannya, tapi dia ngeliat laki-laki aja takut gitu Bu. Jadi dia menurut dia kayak semua cowok tuh kayak gitu kan. Jadi pikirannya Tidak mental. Oh iya betul. Ada lagi? Bisa jadi depresi juga. Depresi ya bisa. Kalau misalkan seksual itu lebih dari Anda semua dan korban dampak dari seksual ini yang kata Ega tadi kayak trauma, takut, tidak percaya diri juga. Dan kalau bagi Zelda dia itu juga mempunyai kayak terisu ya sama laki-laki gitu kan. Baik itu ya kata Anda semua dampak dari pelecehan seksual ini ada misalkan trauma, malu, tidak percaya diri lagi, dan kata Zelda tadi kayak terisu sama laki-laki. Dan kalau misalkan di sosial dia tuh kayak menarik diri gitu kan, tidak mau berbaur gitu. Baik. Ayo di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Bu. Ya Nisa silakan. Jadi Bu, kan saya ada teman Bu. Ya. Jadi teman ini
sosial media atau digital ya. Jadi kan Bu, dia ini apa Bu? Biasanya sih bukan foto yang kayak gitu Bu. Teman-teman yang ngirim. Iya, sama cowok tuh. Jadi sampai sekarang tuh dia tuh apa Bu? Tanya ke saya kayak Sebenarnya Bu, Silakan Nina. Mau menit tentang kami? iya Bu. Oke, Saya silakan. mau menanyakan, kenapa bisa Tiba-tiba terkirim? Tahu otomatis kan kayak kita Terus foto. nanti foto dulu, lalu terkirim. iya, karena apa? Karena dia nih sudah percaya gitu sama cowoknya bahwa Oh, itu sebab tuh. Berarti itu namanya bukan tidak sengaja. Iya, Tidak sengaja berarti Tapi dia tidak yakin sama cowoknya. karena terlalu Keyakinan cowok itu terlalu kuat. Itu tanggapannya. Saya mau menanggapi Bu, saya mau tanya kalau kepencet atau sengaja itu mungkin nggak sih Bu? Karena itu kan foto gitu, otomatis masa ya kalau kepencet tayang aja tuh foto gitu. Nah itu kok bisa pas di bagian yang sensitif itu? Iya. Dia matang. Coba Berarti bisa itu. Jadi gini Bu, teman saya sama dia nih udah pacaran Bu dari kelas 3 SMA sampai sekarang Bu. Jadi gara-gara masalah itu cowok ini kayak ngancam si cewek itu Bu. Kalau kamu udah sesuatu kayak kamu jadi saya terus kontak apa bisa kan kebakar kayak kamu. Karena si cowok ini si cewek ini udah kayak percaya betul sama cowok itu. Padahal mereka kayak pacaran tuh gitu. Jadi gimana Bu? Kayaknya itu nggak disengaja, kan itu Sengaja. emang sengaja. Cuma Cuman ya kalau buat solusi kayaknya salah si cewek juga sih kenapa dia bilang itu. seharusnya kita tuh gak gampang percaya sama cowok sih. Iya. Kalau terjadi sengaja pun pasti bakal dicari. Ngirim kayak kalau ngirim kayak gitu sih kayaknya Apalagi tuh berarti kemauan dari diri dia sendiri tuh. tuh. Terus itu juga kalau seandainya ketahuan kan aib itu tersebar ya berarti dia juga harus siap menerima konsekuensinya karena dia berbuat dengan secara sengaja dan dia juga harus bisa menerima konsekuensi dirinya. Jadi udah mikir tuh. Betul. Betul apa yang dikatakan sama Belum dia ngirim itu dia mikir, dia enggak gitu. Seharusnya tidak usah dikirim. Menjaga diri yang baik. Ya Yuna, silakan. Nah, jadi menurut saya itu kenapa harus dikirim barang-barang yang nggak perlu dikirim ke dia? Memang udah menjanjikan bahwasanya dia akan menikahi kita. Terus juga kalau dia akan menikahi kita, biarkanlah itu menjadi surprise gitu. Hal-hal yang seperti itu. Mau bertanya nih, itu pas dia kirim karena cowoknya minta. Iya ada kan. Emang kalau seandainya nggak dikasih diancam apa gitu? Kan belum dikasih nih. Diputus. Iya. Oh berarti ceweknya itu saya gitu ya? Iya, jadi misalnya ini Itu pelecehan seksual. Jadi bisa ibu sebutkan kalau itu bukan pelecehan seksual karena tadi dia ngirim itu karena kemauannya sendiri kan. Nah itu tuh bukan pelecehan tapi itu berupa ancaman. Tapi kan ada umur paksaan. Iya, bukan sama cowoknya. Kalau nggak bisa jadi karena dia sayang, jadi dia pilihnya Bu. Jadi bisa menurut ibu dan tanggapan dari teman-teman semua tadi, yang faktor pertama kan tadi dia ngirim karena kemauan dia, itu bukan termasuk pelecehan karena dia ngasih sendiri kan, nggak ada ancaman. Nah dan faktor kedua tuh udah termasuk pelecehan. Kenapa? Karena si cowok ini mengancam kan si cewek ini buat kalau misalkan putus untuk menyebarkan foto-foto si cewek ini kan. Nah jadi itu, jadi awalnya tidak pelecehan dan sekarang menjadi pelecehan gitu. Saran sih kalau misalnya coba bilang lagi sama teman satu, kalau emang dia takut kayaknya harus lapor ke yang lebih dari dia, orang dewasa atau orang tuanya. Kalau misalnya terus-terusan kayak ngancam nggak mau ngasih lagi kan, jadi udah otomatis tambah banyak dia jadinya polisinya, jadi kan tambah takut tuh. Jadi kayaknya mending disudahi terus diselesaikan, benar-benar diselesaikan gitu, jangan berlanjut.
Jadi setelah dia nggak mau sama teman misalnya itu bisa jauh sama dia, dan hari berikutnya cowok ini punya cewek lagi. Tapi foto teman misalnya ada di HP dia, kayak dijadikan apa gitu. Iya, jadi kan buat nanti pegangan ya. enggak, teman Nisa nih dan suruh hapus, tapi dia nggak mau kenal, dia cuma kenal sama teman ini. Tapi cek barunya ini kayak apa gitu? Iya, gitu. Jadi jatuhnya obses nggak sih sama Nisa? Tapi bentar, cinta mati lebih katanya ya. Cinta Cinta mati itu kayaknya beda konteks deh. Beda. Kalau menurut saya ya, itu lebih ke obses benar. Obses sama Iya. orang yang dapat benar-benar harus sama dia aja, nggak bisa sama yang lain. Kan dia udah dapet yang lain, pelampiasan itu kan udah temen kayak Itu cuma menurut saya itu bukan cinta sih, cuma ke nafsu. Karena Iya, karena nafsu sih bisa. cewek ini bisa memasukkan seperti itu gitu ke dia. Kan kalau di saya apa lah? Iya, kalau seandainya dia memang cinta sama saya dia nggak akan dosa. apa yang membuat teman Nisa itu mau memberikan hal itu, sedangkan dia LDR kan, dalam foto itu, sedangkan dia LDR, bisa aja kan kalau nggak mau ngirimnya kan nggak jumpa, nggak mati juga kita kalau nggak ngirim Itu itu. tadi diancam putus. Iya kan, Sebelumnya yang awal ya. iya. Yang awal yang Bukan setelah dia dapat ini foto itu habis. Iya. Enggak. Tadi dia bilang putus. Awalnya Dia putus. minta dia Tadi dia putus. bilang lagi malah berdua banget sempat fotonya. Kalau menurut saya bisa saja kita teman Nisa bahwasanya apa yang membuat dia ini mau mengirim lebih baik mengirim foto dia daripada ketimbang putus sama cowok ini. Apa kelebihan cowok ini? Kalau udah cinta kan udah buta. Menurut saya lagi sampaikan kalau iya menurut aku sampaikan kepada teman Nisa itu nggak bisa disesali lagi karena kan udah resiko cinta tadi itu kan ngasih foto itu otomatis itu nggak bisa disesali lagi karena itu kemauan diri sendiri kan bisa aja kalau walaupun apa namanya walaupun cinta lama-lama nanti kan kalau putus bisa hilang juga daripada foto kita disebarluaskan itu untuk jangka panjangnya sangat berarti loh. Saya ini kan konteksnya LDR ya. LDR kan masih jauh kan ya. Seharusnya Mikir juga. ya itu juga. Cuma kan seharusnya pas itu blok aja nggak sih kan cintanya orang real sama LDR tuh beda nggak sih? Kayak LDR tuh cinta, cuma nggak cuma cinta kali lah gitu. Kita juga belum pasti bahwa dia akan pasti sama kita. Kemarin itu kan aku diblokir sama kontak mereka tuh, tetapi si cewek ini teman Nisa nih itu ada tuh nggak bisa melupakan itu, entah Nisa nggak tahu yang apa gitu kan. Dan pada akhirnya mereka tuh kayak telepon lagi kayak Balikan lagi. iya kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Dan tuh kan padahal cowok ini baru pulang dari cewek barunya di jam 11 malam. Jadi dia langsung telepon cewek ini kan, nah itu lagi bilangnya aku kangen kamu gitu, kayak aku mau hak kamu atau perlu apa gitu, gitu lah. Bener nggak gitu? Berarti cewek itu salah. Nah itu aja bisa kayak kalau ngasih solusi sama dia tuh kayak Nggak ada solusi sih Iya. karena Dia nggak mau ngejauhi hal dia itu. nggak mau ngejauhin dan juga dia nggak memikirkan resiko untuk dia ke depannya. Padahal kayak gini sih, pas dia pas dia selesai hubungan sama si cowok ini dia mikir resikonya gitu. Pas itu tiba-tiba dia balikan lagi, berarti kan yang kesalahan dia gitu loh. berarti mau nggak mau harus siap dengan Iya, konsekuensinya iya. sendiri aja. Kalau kita kasih masukan suruh jauh ini ya tetap gitu loh. Bisa dia mau kan? Ya itu ya tanggapan dari teman-teman tadi dan juga tolong disampaikan oleh temannya ya. Semoga ada kemajuan untuk temannya. Baik, apa mau kita lanjutkan ya? Ibu, ice breaking. Ice breaking apa tuh? Boleh? tepuk satu Tepuk sate Bu. Itu sate. Tentu saja namanya Bu. Gimana tuh? Nah, boleh dipimpin? saya Bu. Oh, Nisa aja. Oke, Nisa. Baik, tepuk sate ya teman-teman. Oke. Bakar-bakarnya 2, kipas-kipasnya 3, minum 2 kali. Oke, contohnya. Gimana tuh Nisa? Contohin dong. 1, 2, 3. Ya, itu Nisa ya. Tepuk sate.
kipas, kipas kipas, kipas kipas, nyam 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 nyam. Oke. Apa diceritakannya teman-teman itu biar jelas. Apa mau sekali lagi dari Bu? Boleh Bu, dari Bu aja. Ya. Oke, kalau dari Ibu gini sih, yang step 1, step 2, step 3. Baik ya, kita lanjutkan aja. Oke, step 1 kayak gini ya. Nah, step 2, step 3. Oke, akhirnya pada ngerti, pada tahu semua ya? Tahu. Oke. Di sini anak pramuka ya, ditahu ya. Boleh ya Ibu Anca? Boleh, Bu. Yang salah kita kasih hukuman. Oke, Bu. Step 1, step 3. Oke. Step 2, step 1, step 3. Zelda. Oke, satu lagi ya, kita cari temannya satu sekali lagi ya. 1, 2, 3. Step 1, step 2, step 1. Ikhlas ya. Oke, nanti kita kasih ya teman-temannya sudah selesai ini. Oke, kita lanjutkan satu lagi ya. Untuk materi selanjutnya, Anda tahu nggak bagaimana cara mencegah pelecehan seksual ini? Oke, boleh dari Yuna dulu. Nah, saya tuh cara mencegahnya ya kan Bu? Menggunakan baju-baju yang tertutup lah kalau untuk cewek Bu. Terus yang kedua yaitu jauhkan orang-orang yang akan melecehkan kita kayak seperti cerita dari Nisa tadi apapun masalahnya kayak walaupun dia ingin putus jangan sampai mau mengirimkan foto-foto yang tidak ada dikirim karena kita nggak tahu kedepannya kita bisa sama dia atau enggak dan itu bisa menjadi senjata untuk dia Mencegah kita. ya. Baik, Zelda boleh. Kalau menurut saya sih Bu benar yang dikatakan Alina harus berpakaian yang sopan Bu karena seandainya kalau kita memakai pakaian terbuka itu bakal kayak kita kayak mengundang gitu Bu atau memancing lawan jenis untuk bisa berbuat hal yang aneh-aneh. Terus Bu hindari kayak berduaan dengan lawan jenis di tempat-tempat yang sepi. Kalau kita seandainya di tempat yang sepi sama lawan jenis Bu itu bisa memicu hal yang kayak ada setan yang Bu yang memicu hal yang nggak baik. Oke, ada lagi? Ada dari Menjaga jarak dan batas pribadi dengan orang lain Bu. Oh ya, bagus. Dan Saya Bu, memperbuat iman kita Bu, terus bergaul dengan orang-orang yang baik ya, pergaulan yang positif, supaya kita tuh tidak terjerumus ke pergaulan bebas Bu. Nah, pergaulan bebas itu kan salah satu pemicu dari pelecehan seksual juga. ya, Bu. Ada satu lagi? Kan? Ini nggak bukan bertanya sih Bu kan ini kan kayak berpakaian yang syar'i yang menutup cuma kan tergantung si cowok itu nggak sih Bu? Iya, Bu. Ada yang kasus sekarang tuh kayak dia pakai bajunya tuh kayak gamis-gamis tapi tetap beda sama si cowok. Berarti kan emang kita harus mengatasi dari puncaknya dulu nih Bu. Ya, saya menanggapi betul yang dikatakan Siti Nolita. Cuman kan salah satu pencegahan awal sebelum terjadinya cowok ini melecehkan kita kan lebih alangkah baiknya kita tutupkan agar dia tidak tergiur dari awal pertemuan gitu. Kepada orang-orang pacar kita aja bisa jadi orang yang kita baru kenal lewat Ya. nampak kita seperti itulah. Nah, dia bisa melecehkan kita juga gitu. Menurut saya. Ya, betul. Jadi intinya apa yang dikatakan Yuna tadi, tetap berpakaian sopan intinya. Dan juga pergaulan tadi dengan membangun pergaulan yang positif. Nah, baik itu saja apa yang dikatakan teman-teman tadi semuanya benar ya. Baik, di sini siapa yang menyimpulkan pengalaman atau pemahaman yang dapat didapatkan dari materi kita tadi?
Dari sebelah kiri ya Bu. Ini mau menyebutkan satu-satu apa gimana? Perwakilan aja. Boleh dari Rafika aja dulu ya. Kesimpulannya yang saya dapat ini pertama mungkin kita harus berhati-hati lah Bu yang lawan jenis, tahu batas antara lawan jenis gitu. Terus yang kedua mungkin dari segi berpakaian kita juga harus mengkoreksi itu Bu. Terus yang ketiga mungkin kita tidak gampang percaya sama orang Bu, tidak terlalu percaya sama lawan jenis gitu. Kalau dari sebelah gimana? Kalau menurut saya sih Bu, kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan kita pada hari ini tuh kayak kita tuh tahu, kami khususnya Bu tahu apa-apa saja yang tidak boleh boleh disebar, apa saja yang tidak boleh disentuh gitu Bu. Jadi dari sini juga kami tahu batasan-batasan dengan jenis, cara menciptanya. Terus juga kayak lebih supaya bisa menjalankan hidup lebih menjaga pakaian dari Bu. Betul. Sama. Kalau hikmah tadi apa? Kami kesimpulan yang dapat dari ini apa? Dari pembahasan hari ini. Jauhi teman yang tidak baik Bu, teman-teman yang sifatnya yang lebih positif Bu. Terus kalau ada cowoknya yang nggak kirim itu mungkin gak usah kirim, ya nggak apa-apa terus dan cowoknya banyak cowoknya yang lebih baik dari dia. Ada lagi? Tidak. Betul yang apa yang dikatakan sama teman-temannya tadi. Dan kita juga harus melakukan batasan yang lebih dan mencari lingkungan yang positif supaya tidak adanya terjadi pelecehan seksual tersebut. Dan dari kasus yang tentang Lisa tadi itu juga kita misalkan ada kasus lagi seperti itu, kita harus memberanikan diri melaporkan ke orang tua, guru atau polisi juga. Baik, cukup sampai di sini aja bimbingan kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya mau kita adain kapan? Hari ini di sini aja Bu. Sini aja lagi. Hari ini kami yang mempunyai kosong. Oke, terima kasih ya untuk Anda semua yang mau meluangkan waktu mengikuti bimbingan pada hari ini. Oke, baik kita tutup dengan